Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Elvin. Ibu sangat senang bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Anak-anak, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat pesta Paskah untuk kita semua yang merayakan Hari Raya Paskah. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran agama Katolik tentang doa permohonan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, Yesus Kristus Putramu telah bangkit. Kami mohon kiranya dengan kebangkitan Kristus kami memperoleh kekuatan, terlebih khusus dalam proses belajar mengajar kami hari ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu belajar dengan baik, sehingga dalam kehidupan kami mampu mewartakan kasih-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa arti dari doa? Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh dari doa permohonan. Yang ketiga, anak-anak akan mendengarkan kisah tentang seorang hamba dari seorang perwira yang mengalami kesembuhan dari Yesus. Dan yang keempat, anak-anak akan belajar alasan seorang hamba mengalami kesembuhan. Anak-anak, doa permohonan adalah doa permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita itu. Doa permohonan adalah doa permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan mengabulkan permintaan kita itu. Misalnya, ketika kita sakit, orang tua kita, ayah dan ibu kita pasti berdoa kepada Tuhan dan memohon agar kita mengalami kesembuhan. Kita juga seringkali berdoa bagi teman-teman kita yang sakit. Kita memohon kepada Tuhan agar teman-teman kita memperoleh kesembuhan sehingga boleh bermain bersama kita. Anak-anak, pada kesempatan ini juga kita berdoa bagi sesama kita yang mengalami musibah. Kita berdoa bagi mereka yang telah meninggal, kiranya mereka memperoleh pengampunan dari Allah yang Maha Rahim dan memperoleh kediaman di surga. Kita juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang mengalami luka. Kita mohon agar Allah Bapa di surga memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan kita mohon kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Anak-anak, selanjutnya anak-anak akan mendengarkan kisah Yesus menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira yang mengalami sakit. Anak-anak, selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya,
Ia layak Engkau tolong, sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, dari kisah tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, kita lihat ada beberapa tokoh yang muncul dalam kisah tersebut, yakni Yesus, seorang hamba yang sakit, seorang perwira, dan beberapa orang tua-tua Yahudi. Jadi ada 4 tokoh yang muncul dalam kisah tadi. Anak-anak, alasan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira adalah karena perwira itu sendiri. Mengapa? Karena perwira itu meminta dan memohon kepada Yesus dengan penuh ikhlas dan percaya bahwa hambanya akan memperoleh kesembuhan. Nah, anak-anak, itu dia alasan mengapa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira tersebut. Anak-anak, ketika kita menyampaikan doa permohonan, kita hendaknya menyampaikannya dengan tulus dan percaya bahwa Tuhan sungguh akan mengabulkannya. Anak-anak, berikut ini dia tugas yang anak-anak harus selesaikan di rumah. Anak-anak, setelah menuliskan tugas, mari kita siapkan hati untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, hari ini kami sudah belajar tentang doa permohonan. Kiranya kami mampu berdoa dengan tulus hati dan penuh percaya diri bahwa Engkau akan mengabulkan segala permintaan kami. Kiranya Engkau juga menyertai setiap langkah hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.